Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Delvers, ketemu lagi sama aku Tamara Delv. Nah, di video kali ini aku akan membahas beberapa video yang sempat viral dari dunia penerbangan, di mana terjadi sebuah keributan di kabin penumpang dalam penerbangan. Nah, kita akan langsung masuk ke informasinya. Dalam dunia penerbangan, cuaca memegang peranan penting. Bahkan tidak jarang pesawat terpaksa putar balik hingga alih rute karena tidak bisa mendarat disebabkan cuaca yang tidak bersahabat. Seperti yang dialami dalam sebuah penerbangan milik Super Airjet dengan kode atau nomor penerbangan IU754 yang terbang dengan rute Jakarta menuju ke Denpasar pada 5 Desember 2021. Pesawat itu berputar-putar di atas perairan Pulau Bali. Nyatanya, peristiwa itu membuat sejumlah penumpang gusar dan ngomel-ngomel di dalam pesawat. Sebuah video singkat memperlihatkan ketika penumpang di dalam pesawat Super Airjet protes lantaran pesawat yang ditumpanginya harus kembali ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Padahal seharusnya pesawat itu mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Dikabarkan oleh pihak maskapai kepada media bahwa penerbangan itu kembali ke landasan awal karena cuaca buruk. Pilot memutuskan untuk RTB karena cuaca yang tidak mendukung. Namun sesaat setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, para penumpang ini diminta untuk turun dan pihak maskapai lalu memindahkan para penumpang ini ke pesawat lain dan menerbangkannya kembali ke Bali. Sebenarnya pada hari yang sama ada sekitar 4 penerbangan yang membatalkan pendaratannya di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali disebabkan karena faktor kondisi cuaca yang buruk. Nah, memang pada saat itu di Bali sendiri sedang diguyur hujan, bahkan beberapa tempat ini banjir. Keributan lainnya terjadi pada maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT523. Keributan ini terjadi pada penerbangan hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 malam. Peristiwa ini dipicu karena penerbangan yang terlambat atau delay kurang lebih selama 4 jam dengan alasan ada seorang penumpang yang masih ditunggu untuk masuk ke dalam pesawat. Para penumpang yang ribut ini adalah penumpang dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, Sulawesi Selatan dengan tujuan Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salah seorang penumpangnya melakukan siaran langsung via Facebook guna menggambarkan suasana keributan di dalam kabin penumpang. Siapa yang tahu? Siapa yang bertanggung jawab atas seperti ini? Makanya panggil ke sini supaya bisa menjelaskan. Iya, panas semuanya di sini nih. Kita lapar, ngantuk apa semuanya di sini nih, gara-gara satu penumpang saja nih. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab di atas kapal sini di pesawat ini. Saya bertanya, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian seperti ini? Seharusnya pesawat itu take off dari Makassar pada pukul 7.55 WITA, namun terus terlambat karena menunggu seorang penumpang lain yang belum diketahui identitasnya. Kapten bahkan sempat memberikan pengumuman mengenai keterlambatan tersebut dikarenakan data manifest penumpang ini jumlahnya tidak sesuai dengan penumpang yang ada di dalam penerbangan tersebut. Saat penerbangan delay, penumpang malah diminta masuk ke dalam kabin dan menunggu kurang lebih selama 4 jam. Sebagian penumpang pun marah karena selain gerah, mereka juga kelaparan dan kehausan. Parahnya, tidak ada kompensasi makanan, minuman, hingga uang sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan nomor 89 tahun 2015. Sementara di waktu yang bersamaan, para pramugari ini berusaha untuk menenangkan para penumpang. Setelah delay kurang lebih selama 4 jam, para penumpang juga meminta kepastian apakah mereka akan diberangkatkan atau tidak. Keributan justru semakin memuncak, para penumpang berteriak-teriak meminta kepastian, mereka juga mengatakan mereka haus dan kelaparan. Sementara pihak dari maskapai juga memberikan penjelasan, tapi mereka juga tidak tahu sampai kapan pesawat itu harus menunggu. Nah, para penumpang ini sedikit lebih tenang akhirnya setelah salah seorang petugas menyampaikan kepada mereka bahwa sebentar lagi pesawat itu akan take off dan mereka akan diberikan kompensasi ketika tiba di bandara tujuan. Setelah keributan yang terjadi, penerbangan JT523 akhirnya take off pada pukul 00.00 WITA. Nah, pertanyaannya adalah apakah kalian pernah mengalami hal yang hampir mirip atau mungkin hampir sama dengan kejadian yang dialami oleh para penumpang JT523? Kalian boleh komen di bawah sini. Keributan lain terjadi pada penerbangan Citylink G800. Penumpang pesawat Citylink dengan rute Surabaya menuju ke Jakarta menolak diterbangkan karena menduga sang pilot pesawat sedang mabuk.
Dalam rekaman video amatir yang beredar, nampak suasana di dalam kabin pesawat. Para penumpang dengan tujuan Jakarta itu memaksa untuk turun karena mereka curiga dengan kondisi kesiapan sang pilot. Mereka mendengar pilot Citylink itu meracau ketika memberikan pengumuman melalui pengeras suara. Part of vibration is LD is good, the current is good, living. Living Surabaya good. Maka sejak saat itu para penumpang mulai khawatir dan beberapa mulai berdiri menanyakan kejelasan kepada kru pesawat. Saat itu juga penumpang meminta agar pilot diganti. Akhirnya pihak maskapai mengganti pilot tersebut. Pesawat seharusnya berangkat pada pukul 5:15 waktu Indonesia Barat, namun akhirnya baru diberangkatkan sekitar pukul 6:20 waktu Indonesia Barat. Sebentar saya tunggu dokumen juga ya kan? Iya, ini relax. Oh, Bayu, gua kenal gua. Kemarin juga lu kenal gua. Wah, betul. Nah. Oke. Ini yang itu bagian rumah. Iya kan. Ayo, Masih nunggu lagi ya kan ya? jangan lupa pada pulang. Mas. Kita lanjut. Enggak apa-apa, kita ke klub aja. Kita usah, nggak mau gua. Bismillah. Mau gua. Bukan, ini gua. Let's go. 15 nih. Kamu dulu. Let's bikin bro tahu lu, Dan. Let's go, Dan. Pilot di dalam penerbangan tersebut diganti sesuai dengan prosedur penerbangan dan perjalanan dari pesawat Citylink QG800 itu akhirnya normal dan pesawat mendarat di Jakarta. 154 orang penumpang di dalamnya selamat. Pihak Citylink kemudian meminta maaf atas keterlambatan dari proses keberangkatan pesawat tersebut sekaligus mengklarifikasi bahwa pilot yang bertugas tidak sedang dalam kondisi mabuk. Hal tersebut disampaikan setelah pilot melakukan tes kesehatan dan juga tes urin. Pihak maskapai menjelaskan bahwa pilot tersebut berbicara tidak jelas saat menyambut penumpang lewat pengeras suara karena gugup akibat datang terlambat. Sehingga pilot tergopoh-gopoh dan berbicara tidak jelas sehingga disangka seperti sedang mabuk. Beberapa waktu belakangan ini kita juga sempat melihat sebuah video yang viral akibat para penumpang yang harus menunggu 3 jam di dalam pesawat. Viral di media sosial terkait adanya video penumpang pesawat maskapai Super Airjet dengan nomor penerbangan IU319 yang protes karena terjadi delay atau penundaan selama 3 jam. Dalam video yang diunggah dalam aplikasi TikTok, tampak seorang penumpang dengan nada tinggi meminta kapten pesawat untuk segera keluar dari kokpit. Sementara itu, lewat keterangan secara tertulis di postingan tersebut diketahui bahwa para penumpang sudah ada di dalam pesawat selama berjam-jam, tapi pesawat tidak kunjung lepas landas. Kapten kau keluar. Paling kapten aja dulu. Sharing sendiri. Iya. Ya udah berarti kita turun semua ya. Semuanya wakil aja. Ngaduin sendiri. Iya, viralkan aja kalau nggak bisa. Kebanyakan dari para penumpang ini mulai berdiri, mulai berteriak, mulai terjadi kegaduhan dan mereka meminta turun dari pesawat itu jika memang pesawat itu tidak akan lepas landas. Saat itu terdengar kru kabin mencoba untuk menenangkan para penumpang dan mengatakan hal ini dilakukan dengan tujuan untuk keselamatan. Direktur Utama atau Chief Executive Officer Super Airjet segera memberikan penjelasan terkait alasan penundaan keberangkatan pesawat tersebut. Pesawat mengalami penundaan keberangkatan dikarenakan ada salah satu indikator pada sistem pesawat yang menunjukkan harus segera dilakukannya pengecekan. Ditegaskan bahwa keputusan pilot sudah sangat tepat dengan memilih menunda keberangkatan pesawat demi memastikan dan memenuhi
memenuhi syarat keselamatan serta keamanan. Pesawat yang mengalami delay tersebut dijadwalkan berangkat dari Bandar Udara Internasional Yogyakarta Kulon Progo menuju ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Namun karena tidak kunjung lepas landas, akhirnya seluruh penumpang Super Airjet diminta turun dari pesawat dan dialihkan ke ruang tunggu yang ada di terminal keberangkatan. Dari hasil pengecekan dan pemeriksaan diketahui bahwa pesawat dalam kondisi layak terbang dan aman untuk dioperasikan alias safe for flight. Namun di detik-detik terakhir sebelum keberangkatan, pilot malah mendapati salah satu indikator sistem pesawat ada yang harus dicek terlebih dahulu. Pada akhirnya pihak Super Airjet memilih untuk mengganti armada dengan menggunakan pesawat Airbus A320-200 lain dengan registrasi PKSAQ. Penggantian armada itu dilakukan agar penumpang masih tetap bisa berangkat ke bandara tujuan walau memakai pesawat yang berbeda. Dan pihak dari maskapai juga meminta maaf atas kejadian tersebut. Tapi ngomong-ngomong masalah delay, aku paling lama mengalami delay itu adalah sekitar 6 jam dengan rute Denpasar menuju ke Bandung. Nah, kalian boleh cerita juga sama aku di kolom komentar berapa lama kalian pernah mengalami delay. Yang paling lama berapa jam nih? Kalau aku 6 jam, kalian boleh komen di bawah sini. Masih di tahun 2022, ada sebuah video yang viral dari dunia penerbangan di mana video itu menunjukkan ketika salah seorang penumpang disebut-sebut telah menyerobot antrian ketika para penumpang lainnya akan turun. Nah, di video itu penumpang yang menyerobot sempat ditegur oleh penumpang lain. Nah, tapi ternyata penumpang yang menyerobot ini tidak terima dan malah berkata-kata kasar. Sontak hal itu menuai hujatan. Makanya sekali-sekali penerbangan ke luar negeri. Kalau attitude seperti itu, pramugari berkata, tegur teman Anda. Masukkan di Instagram atau apa? Saya yang tegur. Nggak penting, penting buat kami. Karena kami tahu aturannya. Kalau orang yang baru pertama naik pesawat seperti Anda, tanda-tanda orang kampung seperti kamu. Kamu yang kampung. Kamu nggak paham ada anak kecil di depan anak kecil, mereka terganggu. Orang tua kamu tidak mendidik dengan baik. Kalau sebagai orang tua deh, iya saya apa? Berikutnya, kegaduhan juga pernah terjadi pada penerbangan Garuda Indonesia GA502. Pesawat tersebut seharusnya terbang dengan rute Jakarta-Pontianak, namun kembali ke Bandara Soekarno-Hatta setelah 5 menit lepas landas. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 3 Desember 2018. Pilot memutuskan return to base atau kembali ke bandara lantaran tercium bau asap masuk di kabin penumpang. Maka saat itu pilot memutuskan untuk kembali ke bandara dengan alasan keamanan. Sedianya pesawat berangkat pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat dan tiba di Bandar Udara Supadio Pontianak pada pukul 10.05 waktu Indonesia Barat. Akhirnya para penumpang tersebut diberangkatkan dengan menggunakan pesawat lain pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Dapat dipastikan tidak ada sumber api yang terdeteksi dari mesin pesawat dan pesawat telah dilakukan pengecekan sebelumnya, kemudian dinyatakan layak terbang. Nah, dari beberapa kejadian yang dibahas di dalam video ini, apakah kalian pernah juga mengalaminya? Kalau aku pernah mengalami di tahun 2016. Jadi waktu itu aku mau berangkat umroh dari tujuannya adalah Jakarta menuju ke Singapura, kemudian terbang lagi ke Madinah. Nah, saat itu harusnya pesawat terbang sekitar jam 11 siang. Nah, ini aku pakai salah satu pesawat yang saat ini sudah tidak lagi beroperasi. Nah, ketika itu kita naik ke dalam pesawat sekitar 2 jam menunggu di dalam pesawat itu, ternyata tiba-tiba aja semua penumpang diminta untuk turun karena pesawatnya mengalami kerusakan teknis. Turunlah semua penumpang, menunggu lagi di terminal sampai akhirnya sekitar jam 3 atau jam 4 sore dipanggil lagi untuk naik ke dalam pesawat. Nah, sudah menunggu sekitar 1 jam lagi di dalam pesawat itu, tiba-tiba aja ada kru darat yang naik ke pesawat. Kemudian kebetulan nih karena aku duduknya di seberang-seberangan sama pembimbing umrohnya, itu aku dengar waktu kru daratnya ngomong sama pembimbingnya bahwa Bapak silahkan turun dengan jamaahnya.
Jadi cuman rombongan umroh ini aja yang disuruh turun karena ini kata-katanya memang agak mengganggu gitu ya dan membikin emosi para jamaah umroh saat itu. Jadi dibilangnya adalah karena percuma Pak, pesawat yang sudah pesawat lanjutan itu dari Singapura yang akan terbang ke Madinah itu sudah berangkat. Jadi pesawatnya berangkat sekitar jam 4 sore. Nah kata-kata percuma ini yang kemudian membuat agak-agak emosi gitu ya. Nah sebenarnya yang dibutuhkan ketika terjadi masalah atau ketika terjadi penundaan itu yang dibutuhkan sebenarnya komunikasi ya nggak sih? Saat itu kan penumpang juga udah capek bolak-balik naik ke pesawat tapi tidak dikomunikasikan ada masalah apa. Nah seolah-olah pada saat itu pihak maskapainya menganggap bahwa delaynya pesawat ini justru diberikan tanggung jawabnya kepada para penumpang yang bahkan penumpang ini juga nggak tahu kerusakannya apa. Nah dampak dari terganggunya penerbangan awal ini nih, jadi penerbangan berikutnya itu terganggu juga sampai orang-orang yang cuti kerja pada saat perjalanan umroh itu awalnya 9-10 hari itu mendadak harus nambah lagi karena saat itu justru rangkaiannya jadi berantakan. Tapi ya itu adalah pengalaman pembelajaran juga buat kita. Tapi kalau kamu juga pernah mengalami hal yang sama, kamu kok boleh komen di bawah sini nih. Tuh sampai belibet. Kamu boleh komen di bawah sini, boleh ceritain sama aku. Siapa tahu kalian pernah mengalami hal yang sama dan bisa jadi pelajaran untuk para penumpang lain. Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi dan di komen-komen di bawah sini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.